Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa akan dipimpin oleh Ananda Fadil. Silakan Ananda Fadil untuk doa. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca kitab suci Al-Quran sebagai pengantar pembuka pembelajaran hari ini yang akan dipandu oleh Ananda Yaspa. Silakan Ananda Yaspa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Allamal bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Wan najmu was-syajaru yasjudan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ananda Yaspa. Sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Amin. Yanto. Agus Pak. Wah, 5 orang ya, sudah banyak ini yang tidak hadir. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa sih sejarah itu. Ada yang masih ingat sejarah itu apa? Sejarah itu apa? Peristiwa di masa lampau. Peristiwa di masa lampau, di masa lalu. Ada yang tidak bisa move on dari masa lalunya? Masya Allah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, saya ingin mengutip sebuah kalimat dari seorang filosof yang berkata bahwa waktu selalu beriring dengan sejarah. Waktu juga yang akan meninggalkan sejarah jika para ahli sejarah tidak mau mewariskan apa yang diwariskan kepadanya. Dan para pewaris sejarah tidak mau tahu terhadap apa yang diwariskan, yakni sejarah. Oleh karena itu materi kita hari ini adalah sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Nah, sebelum kita mulai, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, meyakini kebenaran bahwa dakwah secara damai Islam diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia, menjelaskan sejarah perkembangan Islam, menganalisis hikmah dan manfaat, serta mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Ini materi kita hari ini. Sebelum kita mulai pembahasan diskusi kita, ada yang bisa berpendapat tentang ini? Ya, silakan amati gambar ini. Apa yang Anda pahami dari gambar ini? Wali Songo. Teori Arab tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori Arab tentang masuknya Islam ke Nusantara. Ini gambar yang tadi, maka mari kita amati video berikut ini. Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam mengatakan bahwa agama Islam teori Arab tersebut juga diamini oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Sementara menurut Jajat Burhan dan Negara mempunyai perkembangan perdagangan jarak jauh yang mengenai kelemahan yang dialami Sriwijaya pada abad ke-13, pedagang Timur Tengah yaitu Arab dan Persia. Kita akan membagi kelompok. Kelompok 1 akan membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Silakan dikerjakan, dibaca KPD-nya. Sedangkan kelompok 2 akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Nusantara. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Nah,
kita melihat lembar kerja itu, maka silakan diskusikan. Ini yang pertama ini. Iya. Pertanaman. Perkawinan. Kesenian. Politik. Nggak tahu juga. Tadi saya Pak, ada masalah sama dia. Tiga teori. India, salah Arab. Salah. Jadi cari pekerjaan apa, kekurangannya apa. Bisa paham ya? Strateginya, Teori India ada juga. Jadi tulis kurangan saja. Gimana bagian ini? Jadi kalau tidak tahu baik, setelah kita berdiskusi kelompok, maka masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok 1. Diskusi. Hasil diskusi kelompok kami yaitu ada 3 teori masuknya Islam ke Nusantara, antara lain teori India, teori Arab, dan teori Persia. Baik, berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Ada dari kelompok 2? Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya, kemukakan bukti-bukti yang mendukung teori Arab atau Mekah. Baik, pertanyaannya menarik sekali. Kemukakan bukti-bukti yang mendukung teori Mekah. Ada yang menjawab? Silakan. Oke, saya akan menjawab. Di antaranya 1, pada abad ke-7 Masehi, di Pantai Timur Sumatera memang telah terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah Arab. Kedua, mazhab yang populer kala itu khususnya di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i yang juga populer di Arab dan Mesir. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok. Sebelum kita jelaskan, sekarang waktunya kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakilkan kelompok saya untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok kami dari materi yang telah diberikan oleh Pak Guru, yaitu strategi penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui kesenian, yang keempat melalui politik, yang kelima melalui tasawuf, dan yang terakhir adalah melalui pendidikan. Sekian, terima kasih. Itu tadi penyampaian dari kelompok 2. Ada beberapa strategi penyebaran Islam ke Nusantara. Baik, kelompok 1 ada pertanyaan? Ya, silakan. Komentar Fadil. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya itu sangat simpel. Itu bagaimana Islam sangat mudah, bagaimana Islam mudah diterima di Nusantara. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Bagaimana? Kenapa Islam mudah diterima di Nusantara? Apa penyebabnya? Ada yang jawab langsung? Ya, silakan. Karena Islam mudah dipahami dan tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena Islam mudah dipahami Dan dan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berikan tepuk tangan buat kita. Baik. Sebelum kita lanjut, mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Tadi ada pertanyaan tentang teori masuknya Islam dan bagaimana strategi masuknya Islam ke Nusantara. Teori masuk ke Islam secara garis besar ada 3 teori. Yang pertama tentang teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat atau India. Teori Mekah. Islam dipercaya masuk ke Nusantara atau ke Indonesia itu langsung dari Arab atau dari Mekah. Ya, teori Persia. Islam masuk ke Nusantara dipercayai melalui pedagang asal Persia. Itu umumnya 3 teori tentang masuk ke Islam ke Nusantara. Nah, bagaimana kemudian strateginya? Seperti pertanyaan teman kita tadi, Islam masuk ke Nusantara itu tidak mudah.
butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, bagaimana strateginya? Bisa kita lihat, strategi masuknya Islam ke Nusantara adalah melalui perdagangan, pernikahan, kesenian. Kalau kita lihat gambar kesenian ini orang apa? Main wayang. Wayang. Melalui pengobatan. Ternyata strategi dakwah Islam Nusantara juga melalui pengobatan. Melalui pendidikan. Nah, yang menarik adalah bagaimana kemudian para wali Songo menyebarkan Islam dengan metode kesenian, dengan strategi kesenian. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Ini adalah Sunan Sunan Kalijaga sebelum melaksanakan strategi dakwanya itu meminta petunjuk dari para wali songo yang lain. Ini mengajarkan kita tentang demokrasi atau musyawarah. Nah, nilai-nilai pendidikan Islam, nilai-nilai agama Islam itulah kemudian yang dimasukkan melalui metode pewayangan atau strategi melalui kesenian. Baik, itulah penjelasan tingkat materi kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau begitu, apa hikmah yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini? Materi sejarah, apa hikmah yang bisa kita ambil? Kita dapat mengetahui strategi-strategi tentang masuknya Islam ke Nusantara. Kita bisa mengetahui strategi masuknya Islam ke Nusantara. Berikan tepuk tangan dulu kepada teman-teman. Ada yang lain? Tidak. Baik anak-anak sekalian, bahwasannya strategi masuknya Islam ke Nusantara itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan dan keikhlasan. Nah, dari sejarah Islam Nusantara kita belajar tentang toleransi. Kenapa toleransi? Karena para wali songo menyebarkan Islam itu tidak memaksakan orang lain untuk masuk Islam. Inilah nilai-nilai moderasi beragama. Salah satunya adalah toleransi. Para wali penyebaran Islam, para wali songo menyebarkan Islam itu dengan akhlak yang baik, dengan teladan yang baik. Ini mengajarkan kita bahwa sebagai seorang pelajar, profil pemuda pelajar Pancasila harus memiliki akhlak yang baik. You understand? Yes. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari materi kita hari ini, sebagai kesimpulan adalah hidup ini tidak lebih dari menulis sejarah. Hidup ini seperti buku kita. Halaman pertama kapan kita lahir, halaman terakhir adalah kapan kita menutup usia. Yang menarik adalah bagaimana cara kita menulis hidup ini di lembaran-lembaran buku ini. Baik buruknya hidup kita tergantung tinta apa yang kita gunakan dalam menulis sejarah hidup kita. Kalau tintanya baik, akan dipelajari, akan diteladani oleh orang lain. Kalau tintanya jelek, maka cerita hidup kita akan dibuang di tempat-tempat sampah. Oleh karena itu, apapun penderitaan, seberat apapun perjuangan hidupmu, tetaplah menjadi orang baik. Hiasi hidupmu sedemikian rupa, sehingga hasil hidup terus hidup hingga hidup ini berakhir. Karena hidup adalah menulis sejarah.